Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mar'a dari kelas RA15 Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai, dan mencapai tujuan perusahaan. Konsep inti pemasaran, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, yaitu dasar pemasaran adalah memahami apa yang diinginkan konsumen. Nilai, kepuasan, dan kualitas, yaitu fokus pada memberikan nilai lebih dibanding pesaing. Pertukaran dan transaksi, yaitu melibatkan transfer nilai antara produsen dan konsumen. Pasar, yaitu himpunan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Produksi, yaitu fokus pada efisiensi produksi. Produk, yaitu fokus pada kualitas produk. Penjualan, yaitu fokus pada promosi untuk mendorong penjualan. Pemasaran, yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan. Dan pemasaran sosial, yaitu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Tugas dan peran manajer pemasaran yaitu menganalisis peluang pasar, merancang strategi pemasaran, mengelola bauran pemasaran atau produk, harga, tempat, dan promosi, kemudian mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Materi selanjutnya yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Yang pertama ada proses perencanaan pemasaran. Analisis situasi yaitu melakukan analisis SWOT. Penentuan tujuan yaitu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Perumusan strategi yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Pengembangan program yaitu merancang bauran pemasaran. Kemudian implementasi dan kontrol yaitu pelaksanaan strategi, pemantauan, dan evaluasi. Yang kedua yaitu perencanaan strategi, melibatkan pengembangan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang berfokus pada identifikasi peluang pasar, penyesuaian strategi terhadap tren pasar, dan persaingan. Materi selanjutnya yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama, sistem informasi pemasaran yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data pemasaran untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Komponennya meliputi laporan internal yaitu data penjualan, stok, dan lain-lain. Intelijen pemasaran yaitu informasi eksternal seperti tren pasar dan pesaing. Riset pemasaran yaitu penelitian untuk memahami kebutuhan pasar. Yang kedua, riset pemasaran yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar yang mencakup identifikasi masalah yaitu fokus pada apa yang ingin diselesaikan, mengumpulkan data yaitu survei, wawancara, dan observasi. Kemudian analisis dan interpretasi yaitu menarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Materi selanjutnya yaitu lingkungan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan mikro yaitu faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti perusahaan, pemasok, perantar pemasaran, pelanggan, dan pesaing.
Yang kedua yaitu lingkungan makro, faktor eksternal yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Demografi yaitu populasi dan karakteristiknya, ekonomi yaitu daya beli konsumen, sosial dan budaya yaitu norma dan tren masyarakat, teknologi yaitu kemajuan teknologi yang memengaruhi produk dan layanan, dan politik dan hukum yaitu peraturan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu pasar konsumen dan perilaku pembelian. Yang pertama, definisi pasar konsumen, yaitu pasar konsumen terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Yang kedua yaitu perilaku pembelian konsumen, merupakan proses pengembalian keputusan konsumen yang meliputi pengenalan kebutuhan, yaitu menyadari adanya kebutuhan, pencarian informasi, yaitu mencari informasi terkait produk, evaluasi alternatif, yaitu membandingkan produk yang tersedia, keputusan pembelian, yaitu memilih dan membeli produk. Yang terakhir, evaluasi pasca pembelian, yaitu menilai kepuasan setelah pembelian. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama, faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Yang kedua, faktor sosial, yaitu keluarga, kelompok, referensi, status sosial. Kemudian faktor pribadi, yaitu umur, pekerjaan, gaya hidup. Yang terakhir, faktor budaya, yaitu nilai dan norma masyarakat. Oke, di sini saya membuat sebuah produk kopi yang saya beri nama Lumino Coffee. Lumino Coffee adalah kopi premium dengan berbagai varian rasa seperti klasik, mocha, vanilla, dan hazelnut yang dirancang untuk penikmat kopi modern. Produk ini menggunakan biji kopi organik dari perkebunan lokal, diproses secara fair trade, dan dikemas dalam bentuk ramah lingkungan. Oke, yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, demografis. Usianya 20-45 tahun, pendapatan menengah ke atas 3 juta ke atas per bulan. Pekerjaan, profesional muda, mahasiswa, dan wirausahawan. Yang kedua, geografis. Perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Lokasi dengan budaya minum kopi yang tinggi. Yang ketiga, psikografis. Gaya hidup, konsumen yang menghargai kualitas dan pengalaman premium. Nilai, peduli pada lingkungan dan keadilan sosial. Yang terakhir, perilaku. Frekuensi atau pecinta kopi harian, loyalitas, konsumen yang cenderung setia pada merek berkualitas tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu targeting. Dari segmentasi tersebut, Lumino Coffee akan menargetkan yang pertama profesional muda, usianya 25-35 tahun, yaitu sibuk, membutuhkan kopi sebagai dorongan energi harian, tertarik pada kopi premium dengan proses yang etis dan berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa, usianya 20-25 tahun, ingin kopi berkualitas dengan harga yang masih terjangkau, berbasis tren dan gaya hidup modern. Yang ketiga, peminum kopi yang sadar lingkungan, usianya 30-45 tahun, menghargai produk organik dan ramah lingkungan, cenderung mencari nilai etis dalam produk yang dikonsumsi. Selanjutnya, strategi pendukung positioning. Yang pertama, produk.
Varian rasa eksklusif dan unik, kemasannya menarik dengan desain modern, minimalis, dan ramah lingkungan. Yang kedua, harga. Harga premium menengah mulai dari 20 sampai 30 ribu per cup. Untuk kafe 80 sampai 150 ribu rupiah, untuk kemasan bubuk 250 gram. Yang ketiga, distribusi. Dijual di kafe eksklusif, di marketplace online, dan di toko retail premium. Penawaran berlangganan kopi bulanan melalui aplikasi. Yang terakhir yaitu promosi. Kampanye sosial media dengan fokus pada berkelanjutan, kolaborasi dengan komunitas kopi dan event lokal, memberikan diskon untuk pembeli pertama dan intensif loyalitas untuk pelanggan tetap. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.